Wakul ngimpang segani dadi sak latar. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Wakul ngimpang segani dadi sak latar. Wakul ngimpang segani dadi sak latar. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan. Wakul ngimpang segani dadi sak latar. Wakul ngimpang segani dadi sak latar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Amutia. Saya anggota kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari teknik mengklarifikasi nilai. Klarifikasi nilai adalah metode yang membantu siswa untuk memahami dan memilih nilai yang mereka yakini. Klarifikasi nilai merupakan salah satu metode yang berupaya menumbuhkan kecerdasan intelektual anak didik agar mampu melahirkan suatu keputusan moral yang terbaik dan penuh rasa tanggung jawab. Salah satu teknik pembelajaran afektif yang dipandang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran PKN yaitu Value Clarification Technique yang disingkat dengan VCT. Kata klarifikasi berarti penjelasan, menjelaskan uraian, menguraikan rincian. Klarifikasi nilai berarti menjelaskan nilai-nilai, sedangkan VCT adalah teknik berusaha meminta murid untuk menjelaskan pengalamannya, melaksanakan suatu nilai. Kemudian tugas guru dalam VCT ini adalah mengajukan pertanyaan klarifikatif. Sekian dari saya, akan dilanjutkan anggota kelompok lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sikin. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan konseptual penggunaan VCT. Ada beberapa argumentasi yang diajukan mengenai penggunaan VCT ini, yaitu A. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai yang termasuk ke dalam kawasan efektif, sedangkan VCT menumbuh kembangkan kesadaran sendiri, self-awareness, dan memelihara nilai moral yaitu self-caring dalam kehidupan murid sendiri. Yang B, VCT bukan merupakan teknik pemecahan masalah moral, tetapi VCT berusaha membantu murid memperjelas, memperinci nilai-nilai moral yang telah menjadi pilihannya. Yang C, VCT berupa menumbuhkan dan membangkitkan aktivitas dan kreativitas murid dan untuk mengetahui posisi nilai dalam dirinya melalui pembelajaran yang menyenangkan sehingga murid mendapatkan kepuasan dan keyakinan. Adapun yang D, melalui VCT dikembangkan kognitif, moral, dan pemberian contoh, sehingga diterapkan nilai-nilai moral Pancasila dapat direfleksikan dalam perilaku kehidupan murid sehari-hari. Adapun contoh model Value Clarification Technique, berikut contoh dari model tipe mengklarifikasi nilai Value Clarification Technique yaitu VCT. Yang pertama, model pembuatan daftar baik buruk. Yang kedua, model perisai kehidupan. Yang ketiga, model menilai pengalaman diri sendiri. Yang keempat, model percontohan. Yang kelima, model ceramah dan tanya jawab. Yang keenam, model simulasi atau bermain perang. Yang ketujuh, model analisis liputan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ditri Indah Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nora Sikin. Model pembuatan daftar atau matrik.
Model pembuatan daftar atau matrik dinamakan demikian karena instrumen utamanya adalah matrik. Jenis VCT semacam ini meliputi yang pertama daftar baik buruk, yang kedua daftar tingkat urutan, yang ketiga daftar skala prioritas, yang keempat daftar gejala kontinuum, yang kelima daftar penilaian sendiri, yang keenam daftar membaca perkiraan orang lain tentang kita. Model perisai kepribadian. Menurut Jahiri 1985 halaman 72, model pembelajaran VCT tipe perisai kepribadian sudah cenderung bersifat permainan dan sangat ampuh sebagai alat tindak lanjut yang mengajak siswa bermawas diri. Hasil lembaran jawaban siswa yang akan diperiksa guru atau dibahas di depan kelas, maka sebaiknya siswa mengisi alat penilaian ini dengan jujur. Model percontohan. Buat stimulus beberapa contoh keadaan atau perbuatan yang memuat nilai-nilai kontras sesuai dengan topik. Yang kedua, lontaran stimulus melalui pembaca oleh guru atau siswa. Yang ketiga, berikan kesempatan beberapa saat anak berdialog sendiri atau dengan sesama. Yang keempat, laksanakan dialog terpimpin melalui pertanyaan guru. Yang kelima, fase KBM menentukan argumen dan klarifikasi pendirian. Yang keenam, fase pembahasan atau pembuktian argumen. Yang ketujuh, fase penyimpulan. Model ceramah dan tanya jawab. Model tanya jawab adalah penyampaian pesan, pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban. Atau sebaliknya, siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menurut Supri Hadi Saputro, 2004-93. Dalam model tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari instruktur, bisa juga dari peserta didik. Demikian pula halnya jawaban yang dapat muncul dari instruktur maupun peserta didik. Model ceramah merupakan cara mengajar yang paling tradisional dan telah lama dijalankan dalam sejarah pendidikan. Oleh karena itu, model ini boleh dikatakan sebagai model pengajaran tradisional karena sejak dulu model ini digunakan sebagai alat komunikasi guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Model simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya, state of affairs atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial dan untuk menguji reaksi mereka, serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Model analisis liputan. Yang pertama, persiapan guru. Yang kedua, langkah kegiatan belajar mengajar lebih akurat atau seksama. Yang ketiga, langkah belajar mengajar secara tulisan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.